Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, kita berada di malam 26 Ramadan. Itu artinya Lebaran sebentar lagi. Karena ciri-ciri Lebaran juga sudah kelihatan. Di antaranya ketika sudah mendekati Lebaran, saf sholat tarawih biasanya tinggal satu baris. Kemudian jalanan sudah mulai macet. Itu tandanya sudah mendekati Lebaran. Alhamdulillah kita masih bertahan di tempat masjid, di tempat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati fase 10 hari pertama, sudah kita lewati. 10 hari kedua sudah kita lewati, dan sekarang fase 10 hari ketiga yang ulama mengatakan fase ini adalah fase idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua dengan amal ibadah kita, dengan puasa kita, amal soleh yang lain di bulan suci Ramadan, kita dapat terbebas dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam firman Allah yang populer, ayat puasa yang saya bacakan tadi, kalau kita amati, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Di situ menggunakan kata kutiba, fi'il madhi kutiba mabni majhul, atau fi'il pasif, kata kerja pasif, artinya diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Ini kalau kita telusuri secara mendalam gramatikal Arab, kutiba, diwajibkan, itu berbeda dengan kataba. Allah mewajibkan,
berbeda dengan diwajibkan atas kamu berpuasa. Banyak ulama mengatakan ketika kalimat pasif mabni majhul ini bermakna berat, ya, berat sekali. Beda dengan kataba, kalau kutiba ini maknanya sangat berat. Maka wajar puasa ini juga merupakan ibadah yang berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang Islam, orang-orang Muslim juga banyak, kalau kita lihat, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, karena memang ibadah puasa ini berat. Panggilannya hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, yang bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, di akhir-akhir hari Ramadan ini, 10 terakhir, kita selalu berdoa. Kita berdoa terus agar kita dikuatkan iman kita, dikuatkan lahir batin kita, sehingga kita bisa melaksanakan puasa secara sempurna dan bertemu Lebaran bulan suci dalam keadaan suci kembali. Jamaah sekalian, kemudian di akhir ayat tadi ditutup dengan la'allakum tattaqun. Goal dari puasa, tujuan dari puasa adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah penting takwa itu? Takwa bukan sekedar takut mertua, akan tetapi takwa itu kalau dalam istilah agamanya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ketika seseorang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berarti ia sudah bertakwa. Seberapa pentingkah takwa dalam kehidupan kita sehari-hari? Takwa sangat penting sekali. Dengan takwa kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Seorang pejabat yang bertakwa, dia akan selamat. Seorang pedagang yang takwa, tidak mengurangi timbangan, dia jujur, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Seorang hakim yang bertakwa, dia akan selamat. Dan apapun siapapun kita semua ini, ketika kita mampu bertakwa kepada Allah, kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Juga banyak sekali redaksi dalam Al-Quran tentang takwa. Misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Semua permasalahan yang dihadapinya akan dicarikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu mampu bertakwa. Jadi sebenarnya hidup ini mudah dan ringan kalau kita bisa menjalaninya dengan takwa tentunya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika seseorang mampu bertakwa, Allah akan memberikan rezekinya yang ia tidak sangka-sangka. Tahu-tahu
ada rezeki ya. Punya anak soleh, istri solihah, pekerjaan yang bagus, halal, tetangga yang baik, lingkungan yang baik dan sebagainya. Itu bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tujuan dari puasa kita adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa setelah menjalankan puasa Ramadan. Jemaah sekalian yang saya hormati, dan di akhir 10 akhir bulan Ramadan ini juga ulama banyak menjelaskan turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turun di 10 akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi berpesan kepada kita agar kita bersiap-siap, kita menjemput, mengencangkan ikat pinggang kita istilahnya, agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya menjelaskan ciri-ciri turunnya Lailatul Qadar, malamnya itu terasa tenang sekali. Angin tidak terlalu kencang, udara juga pas, tidak panas, tidak sejuk. Jadi malam itu benar-benar malam yang tenang karena malaikat turun, rahmat Allah turun dari langit. Kemudian esok harinya juga sinar matahari cerah, udara juga sedang, tidak panas, tidak sejuk. Itu salah satu ciri-ciri Lailatul Qadar. Yang penting bagi kita sudah berusaha mengisi 10 hari terakhir atau bahkan mengisi sebulan penuh Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita berhak mendapatkan Lailatul Qadar, di mana malam lebih baik dari 1000 bulan. Ketika kita bisa beribadah di malam itu, maka Allah akan catat kita seperti beribadah 1000 bulan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.